insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama menyebutkan kullu bi ni'matin la tuqarribu min Allah fa hiya baligh. Setiap kebahagiaan, kebaikan, kemudahan itu datang dari Allah. Makanya Allah sebutkan di surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Setiap kebaikan itu datang dari Allah. Ya lupa namanya. Surah An-Nisa saja. Sahabat ya. Ini. Ayat 79. Surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kadang-kala Allah menguji kita kadang dengan kesulitan. Tapi juga kemudahan-kemudahan itu bagian dari ujian. Maka ketika kita menyadari bahwa kemudahan datangnya dari Allah, maka kita harus segera bersyukur. La tuqarribu min Allah fa hiya baligh. Kalau kemudahan yang kemudian kita tidak syukuri, maka bisa menjadi bala. Dikasih kemudahan, kita tidak bersyukur. Dikasih kebahagiaan, kita tidak bertambah pikirnya kepada Allah. Maka itu bisa menjadi bala, musibah. Apa yang perlu kita syukuri di sini sekarang? Nikmat yang paling terbesar adalah kita berada di bulan Ramadan. Kita berada di bulan Ramadan ini kenikmatan yang besar. Nah, kenikmatan ini harus kita syukuri dengan amalan-amalan saleh. Salah satunya karena saya hari-hari dengan Quran, ya kita interaksi dengan Quran. Ulama itu menyebutkan, Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan Al-Quran adalah teman duduk yang sangat mendatangkan kebahagiaan di hati kita. Dan kalamullah yang akan memberikan nutrisi hati. Makanya Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Apa kata Nabi? Sebaik-baik kalian adalah yang terus belajar Quran dan mengajarkan. Perhatikan ibu-ibu semua. Allah menurunkan wahyu melalui Jibril. Sehingga dengannya Jibril jadi malaikat yang paling mulia, ya, dari malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang ayatnya ada berapa ayat dalam Quran? 6.236 ayat. Berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Berapa huruf dalam Quran? 323.781. Berapa titik? Nah, semua ada itu. Ulang. Kenapa? Karena wahyu itu adalah kalamullah. Selama 22 tahun
22 hari. Selama itu Rasulullah SAW belajar Quran bersama Jibril. Itulah kemudian Allah meninggikan derajatnya Rasul menjadi Rasul yang paling mulia dari kalangan Rasul ataupun nabi-nabi yang lain. Begitu pula Ramadan menjadi salah satu bulan yang paling mulia dari 11 bulan yang lain. Layaknya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi anak keturunan Yakub yang paling terbaik dibanding anak-anak yang lain. Sama, Ramadan ini menjadi bulan terbaik dari 10 bulan. Kenapa demikian? Karena Allah menurunkan Quran di bulan tersebut. Hari Jumat, malam Lailatul Qadar. Sama ketika Quran itu menyinari hati kita, maka kita akan menjadi hamba yang hatinya Allah jaga. Hatinya Allah jaga karena hati itu Allah kita ataupun kalau Allah terjaga. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Lihat lagi ayat. Ya. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Jadi cara Allah menjaga kalamnya dengan cara Allah memilih hati hamba yang mau apa, yang mau belajar, yang mau membaca, yang mau menghafal, yang mau mengamalkan, yang mau merangkul banyak kaum muslimin yang lainnya agar mau belajar. Jarak kita dengan Rasul cukup jauh ini, tapi tidak ada satupun dari ayat Allah yang berubah, nggak ada yang hilang. Contoh, saya pernah diamanai untuk koleksi Quran. Pas dikoreksi, Masya Allah, ada beberapa titik yang ditambah. Ada beberapa titik yang berkurang. Contoh, ha ditambah titik menjadi ho. Tak berubah, hilang satu titiknya menjadi nun. Tapi Masya Allah, maka kenapa? Quran sebelum cek kadang-kadang sampai 5-10 kali dicek. Sehingga di situ nggak terjaganya kalam Allah. Bukan namanya mesin cetak, ada aja kesalahan. Tapi alhamdulillah, ketika itu Quran dikirim, saya dicetak, nanti pasti ada anak-anak pesantren yang ini kurang titiknya, ini tambah kelebihan titik, luar biasa. Nggak ada ya. Maka di pihak itu, Ustaz mohon ke ini lagi ya. Kenapa? Ada koreksian ini. Anak pesantren ini bilang ini ada titik, tolong dicek Ustaz. Oh iya. Masya Allah. Itu Allah menjaga. Dengan kadang-kala ada hamba Allah yang sangat memahami Quran di daerah-daerah yang lain. Kadang-kala kita nggak fokus ngelihat gitu ya. Tapi Masya Allah ada anak pesantren yang hari-harinya baca Quran, tahu berapa banyak titiknya, tahu di mana letaknya, konfirmasi kita. Insya Allah. Itu Allah menjaga.
Jadi ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Jalla wa'ala, pembelajar Quran itu terus akan ada sampai kemudian Quran akan diangkat kembali. Ketika kita selalu bersama Quran, sebagaimana yang Nabi sampaikan tadi, ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, kita pun bisa jadi Allah akan pilih hati kita menjaga kalam Allah. Ada itu seorang ulama ibu-ibu namanya Imam Qayyim, pernah dengar mungkin ya? Pernah dengar? Belum. Atau Imam Nafi'? Imam Nafi'. Imam Nafi' ini imam di Masjid Nabawi. Beliau imam selama 60 tahun. Dia belajar sampai usia 80 tahun. Dia belajar. Usia 80 masih belajar. Sampai-sampai Imam Malik berkata, ya Imam, antum ngajar. Apa kata? Antum udah gak usah belajar lagi. Karena sejaman dengan Imam Malik. Imam Malik belajar hadis, beliau belajar Quran. Apa katanya? Ya, masih ada guru yang belum saya kunjungi. Sampai usia 80 tahun sekian. Beliau usianya 100 tahun. Nah, karena perjuangannya, ikhtiarnya, semangatnya, sabarnya, ya, karena dia tidak imam di Masjid Nabawi, beliau ini hampir tiap malam mimpi bertemu Rasul. Setiap malam. Pas suatu ketika, suatu waktu mimpi di mana Nabi membaca Quran di hadapan dia. Jadi Nabi membaca Quran di hadapannya langsung. Nah, ketika bangun dan beliau baca Quran, itu aromanya wangi. Jadi sama muridnya berkata, ya Imam, antum pakai minyak apa? Apa katanya? Saya semenjak Nabi membaca di depan saya nggak pernah menyentuh minyak wangi. Itu salah satu karomahnya. Makanya dipanggil Imam Nafi al-Misk. Imam Nafi ya Harun. Sampai beliau wafat. Ada lagi satu kisah namanya Imam Hamzah. Pernah dengar mungkin ya? Belum. Ya, bisa ceritain. Imam Hamzah ini beliau 20 tahun belajar Quran. Membaca, menghafal, mengamalkan, mengajarkan. Sampai suatu ketika beliau mimpi dialog dengan Allah. Ini salah satu imam Quran yang dialog sama Allah dalam mimpinya adalah Imam Hamzah. Imam Hamzah. Apa kata Allah dalam mimpinya? Ya Hamzah, Iqra, baca. Terus bacakan Quran. Imam Hamzah baca surah Al-Baqarah, berhenti sampai selesai. Baca lagi. Dia baca surah Al-Imran sampai selesai. Baca lagi sampai surah Al-An'am. Saudara bacaan benar. Lalu kemudian Imam Hamzah itu Allah berkata, ya Hamzah, kamu belajar bacaan ini dari mana? Dari guruku ya Allah, yakni Yahya, Imam Yahya. Betul, saudara. Yahya belajar dari mana? Dari Kubayb. Kubayb belajar dari mana? Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami belajar dari mana ya Hamzah? Dari Ali bin Abi Thalib. Ali dari mana belajarnya wahai Hamzah? Dari Nabi ya Allah.
Dari nabimu ya Allah. Nabiku, kekasihku belajar di mana? Belajar sama siapa? Malaikat ya Allah. Malaikat belajar sama siapa? Dia Hamzah. Jawab, wahai Hamzah, jawab. Bisa saya berat untuk menjawab, mengatakan engkau ya Allah. Jawab engkau ya Allah. Jawab itu Hamzah. Jibril alaihissalam belajar kepada engkau ya Allah. Luar biasa. Saat ini sahih kisahnya. Masya Allah. Ingatlah wahayanya. Saya akan menjaga hati mereka. Saya akan mencintai mereka. Saya tidak akan mencintai hambaku melebihi saya mencintai hamba-hamba yang mereka kalah. Kalau kemudian kemari Hamzah dipanggil, itu cahaya, celupkan tangan di minyak, satu minyak. Kalau kemudian ini kan kepada Imam dibangun. Itu karomah yang pertama Imam Hamzah. Karomah yang kedua Imam Hamzah itu selalu ceria. Sampai-sampai muridnya berkata Sulaim pada gurunya, ini Imam Sulaim ini muridnya beliau. Wahai Imam, kenapa engkau itu bahagia, saking bahagianya sampai netesin air mata? Ini jarang yang seperti ini. Bagaimana saya enggak bahagia wahai Sulaim? Saya setelah bermimpi yang bertemu dialog sama Allah. Saya setorkan hafalanku kepada Allah. Bagaimana saya enggak bahagia? Begitupun juga imam yang lain, namanya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah itu muridnya Imam Asim. Imam Asim ini muridnya Imam Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami muridnya Zaid bin Thabit. Zaid itu muridnya. Alhamdulillah ya, kami belajar tersambung ke Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ini ketika beliau menjelang wafat, itu beliau senyum itu ketika sakaratul maut. Muridnya, keluarganya nangis ya. Sampai-sampai Imam Syu'bah berkata, wahai anakku, kenapa kau nangis? Saya wajar saya nangis ya. Karena sebentar lagi saya ditinggal oleh bapak dan guru saya. Tapi dia tetap bahagia. Itu senyum di bibir. Nggak usah khawatir anak. Karena di setiap pojok masjid itu, ibu-ibu pojok masjid, karena dia imam masjid, ya, di pojok itu kalau masjid dulu itu kotak. Kalau sekarang kan banyak. Ini kotak. Jadi kalau pojoknya begini, ya, beliau ada bekas ini, ada bekas ininya. Jadi nyangkalnya Imam Syu'bah, di mana sandaran itu ada bekasnya. Sampai-sampai muridnya di mana sandaran gurunya nggak boleh nyangkal. Apa kata Imam Syu'bah? Wahai anakku, di setiap tanda pojok itu saya sudah menghafalkan Quran 14.000 kali. 14.000 kali. Ternyata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna fid dunya lajan. Di dunia ini ada surga ini. Malam yadkhuluha lam yadkhulul jannata fil akhirah. Barang siapa yang belum memasuki surga dunia, maka sulit dibayani untuk bisa memasuki surga yang ada di akhir. Ibnu Qatadah mengatakan, apa sih surga dunia itu? Adalah kebahagiaan. Ketika kita beribadah, kita sedekah, hati kita itu berbunga. Kita tilawah, hati kita itu berbunga.
Seakan nggak mau melepas Quran. Rindu ingin baca terus. Kalau kemudian kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, tapi hati kita nggak bahagia. Kalau kita sholat nggak khusyuk, maka Ibnu Qayyim mengatakan sulit kita untuk membayang surga Allah. Karena apa? Karena surga Allah itu diisi dengan kenikmatan. Kita mau sholat, baru takbir, zikir. Ya, kalau buka pakai apa? Gitu. Apalagi bertambah hari Ramadan itu. Kita masuk Sa'ban. Ya Allah, rindu pengen masuk Ramadan. Hari pertama Ramadan udah itu hari. 9 hari. Itu. Nanti di kalendernya ada 351. 39 hari. Kenapa, Pak? Ditandai itu. Ingat ya, janjimu kita jalan-jalan. Gitu kan? Gitu. Padahal Masya Allah, momen itu momen yang harus kemudian kita kejar agar kita merasakan surga. Makanya Abu Bakar As-Siddiq bukan ya sahabat yang ahli Quran, karena yang Nabi kita ajarkan menjadi ahli qiraat bacaan Quran itu ada 7, dan itu bukan termasuk Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu bukan ahli Quran, tapi kata Nabi Abu Bakar ini adalah hamba yang paling mulia setelah Rasul. Kenapa? Ibnu Qudamah mengatakan ma faddalallahu Abu Bakar la fi sholati wala fi siyami wala fi sedekah. Abu Bakar itu Allah muliakan bukan karena sholatnya. Padahal ibu-ibu kalau sholat Abu Bakar witirnya aja itu 1 Quran. Saya pernah ngimak tarawih. Saya baca 1 ayat. Habis 2 rakaat. Soalnya Ustaz, bisa dikurangi lagi kan? Pak, saya 1 ayat tadi Pak. Oh itu 1 ayat aja. Ini Abu Bakar 1 Quran, 1 kali witir. Tapi kata ulama bukan itu yang menjadikan Abu Bakar itu mulia. Wala fi siyami, juga bukan karena puasanya Abu Bakar. Masya Allah, kalau puasanya jangan ditanya. Karena Abu Bakar itu satu-satunya sahabat yang kurus. Kalau beliau pakai sarung, itu turun itu. Nggak ada yang nyangkut di sini. Kalau sekarang Pak, ada ikat pinggang, dulu nggak ada. Sakit, kenapa kurus? Karena puasa. Tapi kata Allah, hamba yang paling berat timbangannya adalah Abu Bakar. Sampai Nabi itu mengatakan begitu lama. Sebelah kanan itu penduduk Madinah, semua penduduk Madinah. Sebelah kiri Abu Bakar berat. Ibu, nanti kalau kita ditimbang ada 3, timbang badan. Timbang badan malu nanti, badannya besar tapi ringan. Ya. Mungkin ada kan karena viral atau apa gitu ya, orang yang badannya nggak bisa ditimbang di klinik, error teknik timbangannya di kita. Cocoknya timbangan di pasar hidup. Ada itu. Ada juga yang badannya ringan, tapi berat timbangan sisi Allah. Kebaikannya, pertama badan ditimbang, 2 buku catatan amal.
dan ketiga amalannya. Hari ini kita hadir. Ini tingkatan keikhlasannya berbeda. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Makanya wa kafa billahi syahida, ketika nanti ditimbang mizan, pertama akan memberikan saksi itu adalah Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu hati sebagus apa ikhlas kita. Jadi amal yang sama bisa memiliki berat yang berbeda. Gitu. Wala fi shadaqah. Abu Bakar itu Allah muliakan bukan karena sedekahnya juga. Tapi apa kata ulama? Walakin ma waqqara fi qalbi. Tapi apa yang selalu tertangkap kuat hati. Dia ingin ibadah. Bagaimana ibadah itu menggerakkan jiwa. Dia ingin sedekah, dia tanyakan hatinya. Dia ingin baca Quran, ya tanyakan hatinya. Jangan sampai kita sibuk menghitung amal. Alhamdulillah hari ini kita puasanya full. Ya. Sedekahnya alhamdulillah. Tilawah Qurannya 5 juz sehari. Selalu kita list amalan menjalani hidup, kita list amalan apa saja. Tanpa kita ngecek hati saya, hari ini saya jadi ikhlas. Gitu. Ini. Maka obat terbaik untuk hati kita adalah Quran. Walladzina amanu, ada orang-orang yang beriman, watatma'innu qulubuhum, yang hatinya tenang. Berzikrillah, dengan mengingat Allah, dia membaca Quran dengan harapan yang begitu banyak. Jadi ini itu yang insya Allah dimuliakan Allah. Quran itu lisan bitabihi. Quran itu untuk ini, untuk nutrisi hati. Contoh, kalau saya belajar Quran hanya bisa tajwid, cukup setahun saya belajar. Kalau saya ingin belajar menghafal Quran, 2 tahun insya Allah selesai. Kalau saya ingin menguasai tajwid, ya nggak sampai 2 tahun. Tapi bukan itu target kita semua. Agar lisan kita, Quran itu menjadi jiwa kita. Dan itu selamanya. Selamanya, nggak ada liburin. Ketika hati kita libur, maka syaitan akan membisikkan hati kita. Berapa banyak hari ini, pagi hari kita tilawah, siang harinya, nih capek bisa kita tilawah, siang harinya ngomongin sama kita. Sore harinya dikit lagi, malam harinya ngobrol lagi. Karena hati. Jadi ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan Ramadan kita dilihat seakrabnya apa kita dengan Quran. Jadi ada 3 amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan agar kita selalu diberikan ketenangan di hati kita. Juga Allah berikan keberkahan jiwa kita. Keberkahan jiwa itu ibu-ibu, keberkahan yang menjadikan akhirat kita berkah. Kita berdoa di surah Al-Baqarah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kata ulama, dunia yang baik adalah dunia yang mampu menjadikan akhirat yang baik. Akhirat yang baik adalah akhirat yang mampu memberi perlindungan dari api neraka.
Jadi dunia yang baik adalah dunia yang diberkahi dengan kebaikan. Ya, langkahnya apa? Amalan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, harus sering bermajelis. Sering liko, sering berkumpul. Itu pertama. Ustaz, sibuk kita. Ya udah, bikin program liko online. Mungkin hataman bersama bisa. Jadi, apakah bisa hataman bersama? Bisa. Jadi, faedahnya banyak. Satu, untuk menguatkan lagi hati kita yang ramai. Di sehari itu undang ganjeng hati kita tuh luar biasa. Kalau kita nggak bertemu begini, apakah kita mampu menyimak di YouTube? Mas sanggup. Apakah kita sanggup tilawah sampai 1 jam? Mas sanggup. Paling nanti baca innalladzina kafaru sawa alaihim am lam tunzirhum la yu'minun. 5 ayat. Ya, kita baca bagus dialognya. Ya, sajadahnya digelar, AC-nya suhunya dipasang. 5 ayat. Ya. Gitu. Itu kalau sendiri. Nah, tapi Quran masih kita karena syaitan itu tidak melarang kita untuk baca. Syaitan mana sekarang kita dibelenggu, boring. Jin yang selalu ada dengan kita tuh boring. Ya, itu akan terus membisikkan hati kita, telinga kita. Tidak melarang kita untuk baca. Itu penting. Itu kemarin itu baru janji dibisikin. Itu. Jadi seperti itu. Kita baca lagi cuma baca doa. Ya udah, karena itu lihat. Ya Allah, ada sekelas. Saya tidur siang ini. Jadi gitu. Nah, majelis itu akan memancing lagi semangat. Mancing lagi semangat. Ada satu kisah namanya Imam Asim. Imam Asim ini guru kita. Saya punya guru saya punya guru sampai ke Imam Asim. Bacaan yang saya pakai bacaan Imam Asim. Walaupun tadi innalladzina kafaru itu bacaan Imam Qalun. Ya, bacaan Imam Qalun ya mungkin di Indonesia hampir nggak ada yang membaca kecuali yang ahli Quran. Imam Asmin ini ibu, dia 20 tahun belajar, 40 tahun aja sampai beliau itu matanya udah nggak bisa lihat Quran. Sampai nggak bisa lihat Quran. Sampai apa kata muridnya? Imam, istirahat. Cukup kami yang belajar. Cukup kami yang belajar. Kata murid. Kata muridnya? Enggak. Saya tetap hadir. Kenapa ditanya? Karena majelis itu berkah. Berkahnya sampai karena beliau ini sakit, kemudian matanya nggak bisa lihat Quran, 2 tahun nggak pernah melihat mushaf. 2 tahun ini. 2 tahun ini Imam Asim. Pas ketika sembuh, dia panggil di muridnya. Sini. Buka Qurannya, buka Al-Fatihah. Beliau baca. Ini 2 tahun nggak menyentuh Quran karena sakit. Itu pas setelah selesai sakitnya sembuh, beliau baca hafalannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, satu pun nggak ada yang lupa. Kalau saya nggak berani ngomong kita ya. Kalau saya
Ya 2 jam buka. 2 jam buka. 2 tahun nggak lupa 6.236 tanpa. Kenapa? Ada keberkahan. Saya ada cerita juga ya di Indonesia. Kalau nggak salah itu orang Maluku dibuka majelis begitu. Tapi seharian dari jam 8 sampai jam 5. Yang hadir itu rata-rata hafal Quran, guru Quran. Ada satu nenek, dia nggak bisa baca Quran, tapi hadir. Pas selesai asar, pada asar, ini ustaznya lihat ini nenek ini dia baca dari pagi. Tapi duduk di depan, sofa paling depan. Ditanya, Nek, apa yang belum dipahami dari pengajaran pagi sampai hari, sampai siang sore? Apa kata nenek sendiri? Ustaz, maaf ya, saya nggak paham satu pun saya nggak paham Ustaz. Terus nenek kok bisa bertahan di sini, simakin duduknya paling depan. Apa kata nenek itu? Ustaz, walaupun saya nggak paham, saya yakin di sini ada berkah. Jadi majelis itu berkah. Itulah kemudian harus dipancing agar hati kita tumbuh lagi, mau ngaji, mau baca. Paling nanti banyak ngobrol, saya ngaji di rumah aja. Iya, cuma tantangan di rumah tuh banyak. Tantangan di rumah banyak. Itu. Jadi pertama, makanya Nabi kita bersabda, "Mazdama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna, mereka mengkaji maknanya, mengkaji hukumnya, mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, mereka akan turun ketenangan di hati mereka. Contoh ya, Ustaz ngajarin tajwid atau qiraat lah, pasti bingung saya Ustaz, tapi bingungnya bahagia. Sebingung-bingungnya belajar itu ujung-ujungnya senyum. Nah ini pengalaman di pojok. Tiga. Kalau lagi bingung gitu. Kalau kita bingung yang lain menjauh. Saya bingung apa, saya jauh. Jadi nggak paham saya, ini bukan bidang saya. Tapi kalau Quran, ya, mendekat tidak. Karena begitu saya ngalaminya lama. Gitu. Saya ngalami dari 2005 sampai 2018 itu masih ngalami bingung. Kata ada, nggak tahu apakah di sini. Saya nggak ngerti ngaji Ustaz ya. Sama awal itu saya 10-15 tahun saya nggak ngertinya. Tapi masya Allah minggu belajar itu makin dekat kita. Penasaran enggak? Karena ada dorongan hati. Masalah bingung nggak paham, masalah bagaimana kita memahami dengan pikiran. Tapi masalah bunyi Quran adalah kebutuhan hati. Kebutuhan hati. Itulah kemudian ketika hati kita kosong, walaupun depannya ada Qurannya berwarna, ada blok warnanya, mungkin ada pennya gitu ya. Ini hukum apa? Tinggal disentuh. Nggak ada, pengen baca. Cuma diri. Nanti bilang ke anak, nak, maksudnya di lemari ya. Jangan berantakin di sini. Itu bukan karena nggak ada Quran, tapi hati kita. Itu kalau nggak ada hati kita nggak kosong dari Quran. Itu yang pertama. Jadi ketika kita majelis itu mendapatkan kata bagusiyahumur rahmah,
Allah akan melimpahkan rahmat. Rahmat itu menjadi semangat kita untuk berbuat kebaikan. Wa khaffat 'alaihimul malaikah. Ini utama ketika bermajlis. Apa itu? Kita akan didoakan oleh para malaikat. Dikelilingi oleh malaikat. Kemudian mereka akan mendoakan ampunan untuk kita. Barakallahu fi man 'inda. Keutamaan yang keempat ketika kita bermajlis adalah Allah akan mengistimewakan kita di hamba-hambanya yang ada di arsy. Ibu di arsy itu banyak malaikat itu luar biasa. Ketika ada malaikat yang melaporkan ada fulana binti fulan, hadirin insyaallah. Melaporkan pada Allah, ya Allah, ada hamba fulana binti fulan, fulana binti fulan. Ya. Maka aku tahu lah. Artinya saya tidak tahu. Baru kemudian Allah akan menyebutkan. Allah menyebutkan hamba yang ada di majelis kepada di hadapan banyaknya malaikat. Tapi rugi kalau kita ada di sini, tapi tidak disebut oleh Allah nama kita. Lantaran hati. Harapannya kayak ini. Saya mau ngaji. Harapannya ketemu dengan lama. Mau ngaji iya. Ngaji karena Allah. Ngaji karena tapi harapannya yang lain. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah akan memberikan hasil sesuai yang dia harapkan. Gitu. Ibu-ibu kesini harapannya apa ya? Boleh lah bertemu teman lama, tapi jangan lupa harapannya Allah. Semoga langkah saya, adik saya menjadi jalan surga buat saya. Banyak harapan. Ya, itu yang pertama harus sering bermajelis. Yang kedua, belajar menghafal. Belajar menghafal. Jadi kalau belajar menghafal, kita gimana sih ini hafal Quran? Jangan bikinnya 30 juz. Iya memang masih kejauhan. Tapi mulainya di surat-surat pendek. Ada seorang murid saya, usia hampir 70 tahun. Rambutnya udah berubah semua. Matanya udah nggak normal. Dia ngaji ke saya. Datang. Ngajinya itu ba'da subuh sampai ba'da isya. Ba'da subuh istirahatnya mandi sama makan sama sholat. Nanti pulangnya jam 10 malam. Setiap hari Ahad pertama sama Ahad ketiga. Ini seorang bapak, dia baca Fatihahnya salahnya 70-80%. Salah. Ini bapak ini kayaknya nggak pernah baca Al-Fatihah ya. Sampai saya tuh ini Al-Fatihah atau apa ya baca. Tapi masya Allah dia baca lagi. Saya baca lagi ya. Jadinya sehari ini dari subuh sampai ada zuhur itu masih baca ulang Al-Fatihah. Duduk berdua. Masuk ini perbaiki inilah dia duduk di pojok 5 menit. Di koleksi ini perbaiki lagi dia pojok 5 menit. Sampai hati saya jam 11 atau 11. Ini tadi jangan menghafal Quran. Ini kok nggak ada perubahan. Gitu. Artinya ketika dia masuk yang terakhir, nasihat saya, Pak cari dulu halaman tahsin ya. Rencananya begitu. Tapi masya Allah, data masuk terakhir menjelang zuhur, masya Allah, perubahannya 80% bagus. Jadi bisa jadi dari subuh sampai jam 11 Allah menunggu semangatnya, nilai perjuangan. Baru kemudian menjelang zuhur Allah mudahkan di lisan.
Dan alhamdulillah sekolah terakhir sama saya selesai di surah Al-Baqarah 2 juz. Selesai di surah Al-Baqarah. Di halaman terakhir dia hafal dia itu unik. Wa qalu kunu dan aku nasara tahtadu. Jadi satu-satu dia baca. Gitu. Badannya terang gitu. Karena udah tua. Jadi giginya ada yang kurang banyak gitu. Dia gerakin badannya mukanya karena untuk membantu agar Quran itu terpusat dengan baik. Tapi masya Allah, satu halaman storenya. Saya bilang, Pak, tambah lagi ya. Kok tambah lagi, Ustaz? Cuma satu halaman saya. Nah, bacaan antum ini saya itu senang hati saya. Karena apa perjuangannya? Dia hafal. Sampai-sampai saya doakan, semoga Allah memudahkan antum untuk hafal. Saya doakan. Baru saya nanya, cita-citanya apa, Pak? Saya, Pak Ustaz, doa kepada Allah sebelum saya meninggal, saya 30 juz. Apakah bisa? Kira-kira usia hampir 70? Bisa. Ada nenek umur 82 tahun baru belajar baca. 82 baru belajar baca. Umur 84 tahun hafiz 30 juz. Ini nenek datang ke masjid, dia dengar ada suara imam yang bagus. Ustaz, saya mau kayak Ustaz, hafal Quran. Jadi jemaah yang lainnya diikuti nenek mau apa ya? Usianya 80 gitu. Kata Ustaz, kata nenek, Ustaz bisa ya kira-kira? Oh bisa. Jadi ibu yang lain itu ketawa aja. Dia usia. Bisa. Gimana caranya? Dikasih kaset, ditarik ya. Alhamdulillah, pas 2 tahun dia datang ke Ustaz itu, saya selesai 30 juz. Ada lagi seorang ibu usia ke 50, 40 sekian sampai 50. Dia hafal Quran cuma 10 hari. 10 hari. Dia hafal Quran 10 hari. Ramadan lagi. Di hari ke-20 suaminya izin ada keluar, ada urusan keluar selama 10 hari. Ya dia bingung sama anaknya. Dia anak-anak itu biasanya ngapain ya? Biasanya sama suami nggak ada. Jadi udah dihafal. Sehari hari pertama itu mau hafal 1 halaman susah. Enggak. Sampai sore itu hafal terus. Sampai hari-hari terakhir sehari 3 juz hafalannya. 3 juz itu berapa Ibu? 60 halaman. 60 halaman sehari. Suaminya datang sebelum hari raya, sebelum Id. Dia nangis ini istrinya. Kamu kenapa nangis? Anakmu sakit apa? Nah, jadi istrinya ini gak bisa ngomong karena saking bahagianya. Nangisnya itu bahagia. Sampai ditanya apa lama baru jawab. Mas, saya udah selesai hafalan 30 juz. Makin kaget lagi suaminya. Dia tahu bagaimana keseharian istrinya. Doa aja. Kamu aja jarang baca kemana gitu. Oh langsung hafal, tahu-tahunya hafal 30 juz lagi. Benar, ya udah. Oleh suaminya ajaklah istrinya ke gurunya. Kita cek ke guru. Suruh dites 30 juz sekaligus. Ditanya seberapa banyak pertanyaan. Alhamdulillah semua benar. Di situ suaminya nangis lagi terus. 10 hari. Ya. 10 hari. Saya pernah buka program hafalan Quran 2 bulan.
2 bulan. Ya. 2 bulan 30 juz. Saya juga pernah buka program hafalan Quran 5 bulan 30 juz. Alhamdulillah yang alumni 5 bulan 30 juz itu banyak, ada yang kuliah di Madinah, ada yang di Mesir, ada yang di Sudan, ada yang kuliah di Turki juga. Cuma banyak maaf tidur saya itu aja. Oh sakit ya Ustaz ya, nanti gampang sakit. Itu pernah masih ingat gak momen di Masjidil Haram? Ketika kita di Masjidil Haram, kita jarang tidur gak? Sakitnya kita di sana. Sakitnya ketika kita kembali ke rumah kita. Kenapa? Bukan karena di sini hati kita terlalu banyak tekanan dosa, hal-hal yang berubah, hal-hal yang lalai, sehingga berubah ini gampanglah sakit. Alhamdulillah, murid saya program 5 bulan itu nggak ada yang sakit. Saya buka program 2 tahun, masya Allah, tiap bulan ada yang sakit. Saya bilang, coba kalian tulis, ya kesan-kesannya nih, kalau 10 bulan di sini, apa? Ini banyak alasannya. Pantas ini sering sakit begini. Gitu. Jadi sebenarnya ibadah itu, kegiatan amal soleh itu memberikan ketenangan. Jadi nutrisi hati kita, gitu ya. Itu yang kedua. Belum lagi fadilah di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi. Bacalah Quran, hafallah Quran. Karena ketika nanti kembali ke sisi Allah, Quran akan datang membawa syafaat. Syafaat luar biasa. Belum lagi ketika kita masuk di surga Allah, tingkatan surga kita sesuai dengan jumlah hafalan. Itulah kemudian Nabi kita mengatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya kata Nabi, saya punya keluarga. Sesungguhnya kata Nabi ini, sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Siapa keluarga Allah itu? Hum ahlul Quran. Mereka yang selalu baca Quran. Jadi ini yang mahal. Makanya kadang-kala kebahagiaan orang yang dengan Quran itu susah dia dibuat gambaran susah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ada namanya sa'adatul kholidiyah, ada sa'adatul dakhiliyah. Ada kebahagiaan yang tampak keluar, ada kebahagiaan tersembunyi di hati. Kebahagiaan yang tampak di keluar itu bisa disetting. Bisa kita mau buat gini biar gak jenuh, kita bagaimana. Tapi kebahagiaan di sini hanya orang yang selalu memperhatikan hati. Itu Ibnu Qayyim mengatakan ya. Jadi ketika kita memasuki surga Allah, kita akan memiliki tingkatan surga sesuai dengan jumlah baca dan amal kita. Makanya Allah mengatakan innalillahi ahlina minan nas. Saya punya keluarga di bumi Allah. Siapakah mereka? Mereka yang selalu belajar, mereka yang selalu ngajar, mereka selalu baca, mereka yang selalu menghafal, selalu dengan Quran. Di tasnya selalu ada Quran. Ya. Jadi itu nggak ada Quran, udah bawa mobil, udah keluar 1 kilo. Yang di atas Quran lupa.
Balik lagi ya Ibu? Alhamdulillah kalau balik. Tapi kalau lupa baru nah, gitu. Lupa Quran, masya Allah, insya Allah. Gitu. Itu yang kedua. Jadi belajar menghafal. Yang ketiga, memperbanyak tilawah di bulan Ramadan. Memperbanyak tilawah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf Quran ayat Allah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, itu satu huruf itu 10 pahala. Kalau Ramadan berlipat-lipat. La aqulu alif lam mim. Itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 3 huruf. 1 huruf. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa itu? 19 huruf. Gimana kalau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman? Masya Allah. Itulah kemudian banyak orang-orang soleh itu mengejar hataman di Ramadan. Bu, pernah hatam di Ramadan? Alhamdulillah. Saya punya murid, punya jamaah, ibu-ibu juga. Alhamdulillah, siapa yang hatam bulan ini? Penghujung Ramadan. Alhamdulillah saya Ustaz. Masya Allah, ya. Beliau baru sekali itu bilang, alhamdulillah saya Ustaz. Masya Allah. Kapan hatamannya? Berapa lama bacanya? Alhamdulillah dicicil 3 tahun. Tahun dulu saya 10 juz. Ya, mungkin sebulan pas 10 juz. Tahun kedua 20 hari. Tahun ketiga alhamdulillah 15 hari 10 juz. Alhamdulillah. Tapi ada yang luar biasa. Tadi murid saya baru masuk 10 bulan, 11 bulan, di mana ya 3 hari 2 kali hatam, 6 hari 4 hari masih kecil sekali. Masya Allah, cepat proses. Jadi sampai Ustadz saya nggak sanggup ngejarnya. Kenapa? Ya karena saya sering keluar. Sering ngajar di sini, bimbing di sini. Mereka di pesantren, mereka ngatur jadwal tidurnya. Mahat yang sebelah satu lagi, ya, mahat di teman kami. Salah satu anak masih SMP juga. Ramadan tahun lalu hatamannya 32 kali. 32 kali tahun lalu. Tahun sebelumnya 30 kali. Ya kemungkinan tahun ini lebih banyak. Walaupun 33 atau 35. Usia SMP kelas 2. Kelas 2 kelas 3. Insya Allah. Insya Allah ya. Luar biasa. Ya. Tadi itu. Kalau di luar Ramadan nggak boleh. Di luar Ramadan kebiasaannya itu 3 hari atau 7 hari sekali hatam. Kalau di Ramadan, ya kalau bisa lebih banyak karena mengejar keutamaan. Ada lagi yang luar biasa. Imam An-Nawawi bercerita di dalam bukunya At-Tibyan. Utsman bin Affan, ya, dan beberapa sahabat yang lain selalu hatam Quran di sholat tarawih. Sholat hatam Quran di sholat apa? Tarawih. Nah itu dia.
kebayang. Gitu. Imam An-Nawawi bercerita ada seorang tabi'in atau seorang ulama namanya Abu Bakar, bukan Abu Bakar sahabat. Beliau menghatamkan Quran satu malam 4 kali hatam. Masya Allah. Tidur nggak tahu, tidur nggak pernah ngecek. saya nggak pernah ngecek. Ada riwayatnya. Nanti kalau sempat ke toko buku beli buku At-Tibyan, tapi Arab. At-Tibyan tulisannya Imam An-Nawawi. Itu diceritain siapa yang hatam sekali, siapa hatam 2 kali, siapa hatam 3 kali. Siapa yang hatam antara duhur sampai asar sekali hatam. Ya, saya juga belum kebayang. Ada yang nanya, Ustaz, gimana cara bacanya? Saya juga nggak tahu. Ada lagi seorang sahabat Nabi, namanya Ibnul Kathir. Imam An-Nawawi bercerita, dari seluruh sahabat yang ada sahabat yang paling cepat bacanya dan disaksikan oleh Nabi. Namanya Ibnul Kathir. Jadi beliau ini suka nulis. Namanya panggilannya anak penulis. Di mana Imam An-Nawawi bercerita, Ibnul Kathir sahabat Nabi. Beliau menghatamkan sehari semalam 8 kali hatam. Artinya apa? Mereka meyakini betul Ramadan ini bulan yang baik. Mereka mengatakan, Masya Allah. Ya, jadi kalau kita halaqahnya, majelisnya nggak bisa tiap hari, Ustaz, apa yang harus kita kerjakan? Ini majelisnya sepekan sekali, atau 2 pekan sekali, atau 3 pekan sekali. Gimana caranya? Dan utamaan halaqahnya tetap Ramadan biar ini masih. Ustaz, usia udah nenek-nenek, gimana mau hafal Quran? Susah. Ustaz, tilawatnya kayak minta sanggup sebenarnya gitu. Ya udah, belikan Quran. Nitip di mes. Apalagi dia lagi itikaf, orang berlomba-lomba baca atau taruh pesantren hafal Quran. Untuk apa? Setiap mereka baca Quran, setiap itu kita mendapatkan pahala. Kalau kemudian kita nggak bisa maksimal majelis setiap hari, ya, kita nggak bisa majelis berapa kali dalam sehari, kita nggak bisa hafal Quran setiap hari, kita nggak bisa tilawah berkali-kali hafalannya, ya udah minimal kita beri kesempatan orang baca Quran, kita beri Quran. Ya. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebaikan yang sama. Kita di akhir zaman ini tantangannya berat. Quran ada di mana-mana. Tapi kadang-kadang kita harus perhatikan juga ketika banyak seperti ini, apa amalan yang harus saya lakukan. Itulah kemudian saya tinggal di luar pesantren, nggak di pesantren, tantangannya besar. Makanya kadang-kala saya belajar Quran untuk mancing hati saya. Kadang-kala saya belajar, kadang saya harus mengisi. Karena hati ini kalau diliburkan dengan Quran, maka rasanya biasa saja. Tidak ada yang wah di dalam hati. Tidak ada gaul, tidak ada nutrisi, penyemangat jiwa kita. Ketika kemudian Quran di depan mata, kita punya waktu yang luang, kita punya tempat yang nyaman. Kok tangan kita ini berat untuk mengambil mushaf itu? Pertama, tanyakan hati kita.
Ada seorang sahabat namanya Rasulullah SAW pernah bercerita bermajelis saya lupa namanya ya. Di mana dalam majelis di halaqah Masjid Nabawi, Nabi mengatakan seperti ini. Ya fikum rajulun min ahli jannah. Apa kata Nabi pada sahabat yang lain? Wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang penduduk surga. Coba, kalau kita dikatain begini, itu gimana ya? Bahagia. Ya udah deh, kita fokus aja deh, karena udah tahu surga ya. Iya. Ayo kita ngaji sana enggak? Saya udah punya kapling di surga. Ayo kita ngaji sana. Ayo kita ke sana. Enggak deh. Saya dikira aja rumah kalau saya udah punya kapling di surga. 3 hari Bu, Nabi katanya hal yang sama. Besoknya lagi rajulun ya fikum rajulun min ahli jannah, nanti masuk lagi di penduduk surga. Sahabatnya nih, orangnya sama. Besoknya lagi sampai 3 hari, Nabi mengatakan ya fikum rajulun min ahli jannah. Jadi hari sahabat, orangnya sama. Barulah habis majelis, ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau bertamu dulu. Dia banyak buat alasan. Saya ingin nginap di rumah kamu, boleh nggak? Dia memberikan alasan. Saya lagi ada masalah sama orang tua saya. Saya nggak malu untuk tidur di rumah. Saya boleh menginap di sini. Oh boleh. 3 hari. Kan sunnahnya berapa hari? 3 hari. Ya, kalau di 3 hari, kalau jangan diusir, kasih boleh aja. 3 hari. 3 hari ini Abdullah bin ya. Beliau melihat ini nggak ada istimewanya. Sholat malamnya enggak. Tilawah Quran juga sama kayak saya, kayaknya lebih baik saya. Sedekahnya ketika ke masjid juga enggak ada. 3 hari. Pas kemudian dia nanya, saya mendengar Nabi bersabda, kamu tuh punya amalan apa sih? Kamu seperti kamu ini. Saya sholatnya seperti kamu ini. Saya tilawah Qurannya seperti kamu tahu. Saya sedekahnya juga jarang lebih sering kamu. Tapi saya selalu menjaga. Ini rahasia. Saya selalu menjaga, tidak pernah ngomongin orang. Dan ketika ada orang yang ngomongin saya maafin sebelum saya tidur. Ketika ada orang yang ngomongin saya begini, saya maafin sebelum saya tidur. Nah ini, itulah kemudian ulama mengatakan salatun la tuzinul mizan. Ada 3 itu kalau ditimbang di mizan pecah mizannya. Padahal kalau kita menaruh bumi, dunia dan seisinya simpan di atas mizannya Allah, itu masih longgar gitu. Tapi ada amalan ketika taruh di atas mizan itu pecah. Salah satunya memaafkan kesalahan orang. Jadi kadangkala lisan kita itu dampaknya ke hati. Ini pagi kita bikin hati kita tersentuh. Ya, lihat teman. Ya. Untuk ini begini ya. Oh iya, orang begitu. Ini orang yang begitu. Udah nggak usah diladenin orang. Memang dia dibilang jangan bicara lagi, tapi cara ngomongnya. Coba mau baca Quran habis itu. Nutup Quran aja berat. Ini mau nutup Quran itu berat. Mau ngangkat Quran kalau di laci juga berat. Kenapa? Karena hatinya. Kadang-kadang ketika kita ingin bagi semangat tilawah,
ingin bangkit semangat menghafal, ingin sedekah di Ramadan, ingin santunan di Ramadan. Pertama tanyakan. Saya punya cerita seorang dokter. Ini penutup ya. Ada yang dulunya beda. Ada dulunya ada apa ini? Kode harus. Jadi seorang dokter ikut hafalan Quran 2 bulan 30 juz. Dokter ini setiap hari dia membaca 1-2 juz setiap hari. Dia rajin baca tiap hari itu 2 juz. Itulah alasan dia kenapa dia pengen hafal Quran. Karena udah rutin bertahun-tahun dia membaca 1-2 juz sehari. Pas ketika dia ikut program 2 bulan 30 juz, hari pertama, kedua, ketiga dia tertinggal jauh. Teman-temannya sudah 15 halaman, 10 halaman, dia cuma 1, mentoknya 2. Sampai hari ketiga masih sama. Langsung dia curhat, Ustaz. Ini Ustaznya ini guru saya. Guru saya cerita. Langsung dia curhat, Ustaz, saya harus pulang. Mikirin klinik Pak ya. Nah, saya udah liburin 2 bulan. Saya udah kasih pelangnya, nggak boleh, nggak ada lagi praktik 2 bulan. Serius orangnya. Kenapa? Saya susah menghafal, Mas. Pikiran saya ada zina. Seakan hafal Quran itu berat. Lebih mudah saya membaca 2 juz tiap hari. Ini seberapa hafalannya Pak? 2 halaman setiap hari. Oh, tenang Pak. Niatkan besok 3 halaman. Kalau sulit istighfar ya. Besoknya 3 halaman. Dia lapar Ustaz. Ustaz udah 3 halaman. Niatkan besok 6 halaman. Alhamdulillah program 2 bulan beliau menyelesaikan hafalan Qurannya 36 hari. Menyelesaikan hafalan Quran 36 hari. Hafalan terakhir itu hampir 80 halaman. Kenapa? Dia lihat hatinya. Sesibuk apa hatinya? Setenang apa jiwanya? Ketika ini jiwanya enggak tenang, dia istighfar. Astagfirullah. Ketika dia sulit, dia istighfar. Ketika dia ingin beramal ini, dia istighfar. Itu akan memberikan ketenangan hati. Saya punya murid juga. Tambah lagi saya berarti ya. Terakhir ya. Saya punya murid ngaji sama saya 7 tahun, Bu. 7 tahun. Tapi sampai hari ini masih Iqra 3. 7 tahun Iqra 3. Ini seluruh murid saya, ini yang paling unik. Saya yang datang ke rumahnya. Saya sampai rumahnya, saya antum di mana? Masya Allah, Ustaz, saya masih di Priuk, Ustaz. Berapa menit lagi? 40. Sudah saya tungguin. Ya, saya tungguin. Saya siapin waktu. Udah, saya karena awalnya dia ingin jadi guru, saya guru sama saya aja. Saya siapin waktu 2 hari buat antum. Jadi kalau dia sibuk, saya tungguin. Kalau dia lagi ada ini, saya tungguin. Karena unik, membuat saya semangat. Saya semangat nih. Semangat itu karena dia nggak bisa. Ini tantangan. Saya harus bisa bersama dia sampai dia mundur sendiri. Tapi alhamdulillah 7 tahun kamu. Masih Iqra 3. Iqra 3. Kalau Iqra Utsmani yang ringkas itu baru 39 halaman. Jadi dari halaman 1 sampai halaman 39. Baru segitu. Jadi saya tanya nanti, ini halaman ini udah berapa banyak ulangan? Ini udah copot ini. Saking sering ulang, udah copot. Warnanya udah beda. Uniknya, dia lancari selama sepekan, dia baca salahnya 10 mungkin.
Ini salah 10 cara bacanya begini. Ulang lagi ya. Ulang lagi, nambah salah. Makanya, iya, itu ketika ulang lagi itu blank lagi. Itu seakan nggak pernah baca lagi nih halaman ini. Tapi uniknya, setiap sulit itu istighfar. Sulit, astagfirullah. Sulit, astagfirullah. Itu bisa jadi lebih dari 100 kali satu halaman sekali baca istighfarnya. Tapi apa? Dia makin sulit, tapi makin senyum dia. Karena sulit itu bagaimana lidah memikirkannya. Tapi senyum itu buat dari hati. Tapi karena dia udah mikir udah 7 tahun, dia nangis di hadapan saya, nangis itu. Saya cerita sama istri, kayaknya saya ditakdirkan untuk nggak bisa baca Quran. Nangis saya. Dia cerita begitu, saya nangis lagi. Saya sabar. Saya ini bersyukur bisa ngajarin anak, karena anak bisa belajar sabar. Ya. Kalau saya mau ngajak murid yang sekali baca langsung lanjut, ya saya bersyukur karena kemudahannya yang lain. Tapi itu udah banyak. Saya pernah bimbing 2 bulan 30 juz, sekian bulan 30 juz, sekian tahun 30 juz. Tapi ini 7 tahun bukan 30 juz. Iqra masih kalau saya baca. Jadi kalau bisa dibilang air mata tadi itu udah kering lagi. Sampai hari ini. Karena ngaji saya itu dari 2005 akhir. 2015 akhir. Masya Allah. Tapi Masya Allah bahagianya. Nggak pernah libur dia. Kalau ada urusan keluar kota, dia izin. Pokoknya hari ini ngaji Ustaz nggak boleh ada agenda lagi. Kami tidak ketemu cinta. Udah ketemu hatinya. Apa untuk terakhir? Saya bersyukur bisa nulis. Saya banyak kebaikan. 1, saya bisa sabar. 2, saya bisa bersyukur sabar karena diulang-ulang. 2, saya bisa bersyukur bisa membaca berkali-kali. 3, saya dalam waktu yang sama selalu meringan mengeluarkan istighfar. Itu kesyukuran dia terakhir. Ya. Awalnya saya yang nanya terus ngaji kapan besok ini. Jadi kalau siang nggak bisa sore, kalau sore nggak bisa malam. Karena ngaji sama saya dari pada maghrib sampai jam 10 malam sendiri, nggak istri anaknya nggak boleh diajak. Beliau sendiri. Akhirnya sekarang udah ketemu. Hatinya udah mulai sangat dan cinta dari Allah. Baik Ibu, ini saja materi Quran, bagaimana kita yang meraih keberkahan Ramadan dengan Quran, kita maksimalkan hari-hari kita dengan Quran, apakah dengan majelis Quran, apakah dengan tilawah Quran, apakah dengan menyimak Quran, atau apakah dengan menghafal Quran. Kalau kita nggak sanggup, minimal ada jalan alternatif agar Ramadan kita lebih efektif, yaitu memberikan fasilitas untuk orang yang baca dan menghafal. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kalau itu saya sampai lama bisa terus belajar pertama sambil tiduran boleh. Baik. Baca Quran sambil tiduran boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau kita udah nggak sanggup tuh. Ya.
dan ibadah sesuai dengan kesanggupan. Kalau kita dengar Apa? Yang mana? Udah selesai. Udah, masya Allah. Dengan morotan ya misalnya daripada kita dengerin lagu sambil masak gitu kan daripada dengerin lagu berarti kan kita pakainya biasa kita ya kalau ibu pakai daster gitu masak itu kan dengan morotan itu boleh nggak? Iya. Dengar nota sambil nyambi boleh. Yang nggak boleh itu kita sekarang nota tapi kita nggak nyimak. Ini nota bunyi kita nelpon juga nggak pernah henti. Gitu. Kenapa? Nanti sama saja melalaikan Al-Quran. Beda ketika orang lain yang nyetel. Orang lain yang nyetel, barang orang lain yang menyimak. Tapi kalau kita yang nyetel, kita yang setel notanya, ya berarti kita yang tentu dengan Quran itu. Gitu ya. Boleh, silakan, tapi harus disimak. Walaupun nggak simak seluruhan, mungkin ada yang WA, ya jauh WA. Ada yang nelfon sebentar, tapi tetap disimak Quran. Tapi juga kembali ke niat masing-masing. Kalau kita punya harap, biar suara ini rumah terdengar suara Quran boleh. Tapi kita juga harus disimak karena kita penghuni rumahnya. Nyambi boleh. Nyambi boleh. Enggak. Nyambi boleh. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya mengenai metode menghafal Quran tadi yang Ustaz ajarkan ke jamaah teman Ustaz, itu apakah ada metode tertentu yang membuat bisa lebih mudah? Ada metodenya? Baik, metode itu banyak. Buat pesantren beda dengan buat di luar pesantren. Buat anak-anak beda dengan yang bapak-bapak. Buat yang nenek-nenek beda dengan yang remaja. Buat hafal saja beda dengan buat yang menguatkan. Ya, kalau metode yang cepat hafal namanya metode lupakan, dilupakan metode. Kalau kita ingin target hafal, target yang penting kita hafal deh. Itu ada satu metode namanya metode lupakan. Pertama dilihat misalnya. Lupakan itu bukan kita lupain gitu, tapi memang ada maknanya. Pertama lihat, ya itu lihat dulu. Kita nggak ada yang langsung hafal, kita lihat. Oh ini ya ayatnya ada 5 ya satu halaman. Oh satu surah ada 6 ayat ya. Yang paling panjang ayat berapa? Yang paling pendek ayat yang berapa? Itu pertama. Ucapkan. Habis dilihat-lihat, lalu diucapkan. Diucapkannya dengan cara kita ngelompok, melihat betul, nanti sambil merem. Kalau kita melihat mushaf, menghafal, mengucapkan sampai ke hafal, kita sambil merem bisa nggak? Oh kalau udah bisa, berarti lihat yang bercahaya, yang mengubah konsentrasi kita. Kita lihat lampu, ya kita pasti kita akan kepikiran lampu. Bisa nggak kedua-duanya? Baru betul. Kaitkan antara yang dibaca dengan arti. Ucapkan. Pahami. Oh gitu deh. Pahami. Kaitkan dan yang itu nyetorkan. Harus ada yang nyimak. Terakhir ya. Contoh kita hafal di rumah. Nanti minimal ada teman yang nyimakin. Gitu. Ya, boleh. Ya, boleh.
Jadi sudah ingin hafal yang paling mudah dulu. Karena hafal itu pasti butuh semangat itu butuh hati, kenyamanan hati. Kadang-kala kita mau menghafal langsung yang sulit itu susah. Hati kita tuh berat memahami. Dipancing dulu dengan cara yang mudah, yang ringan, sampai nanti hati kita mulai senang, baru kita senang. Ya, gitu ya. Saya bilang kalau kita ngaji itu kan katanya harus jelas gitu, misalnya do, to, tajwidnya gitu. Nah saya pernah di Mekah itu ngaji terus biasanya cuma itu sama orang Turki, tapi di kalkulasi kelihatan dia rahma gitu maksudnya. Biasanya ucapkan misalnya. Kemudian tangan saya ditaruh di lutut dia gitu, sifat gitu. Maksudnya dia sekali ngaji. Nah kemudian dia bilang gantian gitu, dia baca Quran. Saya simak, dia orang dia baca gini. Itu nggak apa-apa, terus pangkusnya kok beda gitu. Dia pakai S semua gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah boleh gitu seperti itu? Baik. Pertama, bacaan Quran itu beragam. Ada yang punya wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli wa la khayrun laka minal uli. Ada. Tapi kalau Allah ule apa tuh? Ule itu akhirnya aja. Kalau akhirannya aja le yang apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Yang akhirannya Qul a'udzu bi rabbin nas. Kayak orang Jawa itu misalnya baca Al-Fatihah dia lebih seperti Al-Fatihah gitu. Karena ya tidak atau apa kemana itu caranya gimana kok latih atau nggak masalah gitu dengan action. Yes. Pertama tadi kiroatnya beragam. Dua, kita harus disimak, harus dibimbing. Jadi maksudnya itu harus dibimbing oleh guru. Ini nanti guru kita akan cerita, ini kita ngaji pakai kiroat ini, kita ngaji pakai cara ini, baru nanti dibimbing. Gitu. Karena Quran itu banyak beragamnya, ada 10 kiroat yang beda-beda, 20 cara yang beda, di 980 perbedaannya, banyak jalur yang berbeda. Jadi kalau cara bedanya beda, makanya nanti guru kita itu akan cerita, kita ngaji pakai bacaan ini. Jadi pertama kiroat beragam, dua kita belajarnya harus dibimbing agar sesuai makhraj dan sifat dan hukum tajwidnya. Merubah huruf, merubah arti. Contoh nih, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Tapi kalau ngajinya Rabbil alamin, Rabb yang amat berbisik saja. Iya. Alim. Misalnya kayak orang Bugis Ustaz ya, dari kampung saya misalnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Padahal kalau di sini diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sana Bismillahirrahman itu dibaca ra. Kalau di sini kan ro. Baik. Pertama, ada kiroat yang bunyi ra. Wa adraka mal qari'ah, ada. Gitu. Artinya sama tergantung kiroatnya. Kalau kita membaca ro, kalau kita
semua guru-guru pun yang mengajarkan itu mereka tuh apa kita dengar imam di masjid Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu salah atau boleh ya? Atau gimana? Maksudnya terus apa namanya? Nah itu lidahnya Ustaz ya. Jadi yang merubah itu susah gitu. Mereka karena sudah Betul. Baik. Itu ada 3 keadaan. Pertama, kita sulit, tapi kita belajar. Ini pertama, ini dimaafin. Ini dimaafin. Kita sulit merubah karena udah melekat kuat bacaan yang lama, tapi kita belajar terus perbaikan. Nah ini dimaafin. Pahalanya 2. Berarti perbaikan ada usaha perbaikan. Iya, ada usaha perbaikan. Jadi pahalanya 2, pahala membaca, pahala berusaha memperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, musiun ma'fur, bacanya salah, dia nggak sadar salah, karena dia nggak belajar. Ini baru ma'fur, mendapatkan dosa, karena merubah arti. Ini kita baca salah, tapi nggak belajar, kan kita nggak tahu cara perbaikannya. Tapi kalau kita berusaha untuk memperbaiki dengan cara belajar, insya Allah itu dimaafkan. 2 pahala, pahala dari membaca, pahala dari berusaha. Betul. Ada yang menyimak dan minimal, oh ini kurang panjang nih, ditambahin lagi. Oh kurang nahan gunanya, ditambah lagi. Walaupun yang menyimak ini juga enggak 11-12 sama kita. Ya minimal ada yang menyimak untuk perbaikan. Enggak mungkin langsung perbaikan jadi sempurna. Bertahap. Kalau ngaji sendiri. Ngaji sendiri boleh, silakan. Berpahala lah ya. Maksudnya ya dari aku berusaha lah sih meningkatkan keampuhan. Iya. Baca sendiri itu harus lebih sering. Tapi sekali Kalau lagi misalnya kita ada berdosa, salah-salahnya itu jadi takut ya Ustaz. Jadi jangan sampai mengecilkan diri jadi jangan baca daripada salah tapi gitu kan. Iya. Waduh, Begini. jangan. Begini. Jadi kalau kita sudah belajar dan kita tahu salah, kita akan hati-hati. Ada kehati-hatian. Bedanya itu dengan yang nggak belajar. Kalau nggak belajar merasa punya. Nah, karena punya kehati-hatian, itu saat kita mengatakan orang ini kalau yang mulia, saya belum sanggup menyempurnakan, tapi inilah sebisa saya. Kalau Allah memberi kepada sesuai dengan kebisaannya kita. Contoh ya, yang tadi ibu belajar, tapi ada yang udah mahir, ada yang belum, bukan berarti yang belum dapat dosa. Kalau Allah menghukumi sesuai kemampuan masing-masing. Makanya belajar itu menjadi uzur. Kalau kita belajar ada alasan di hadapan Allah, ya Allah, hamba udah belajar, hamba udah usaha, tapi masih sulit, gitu ya. Pakai mic. Oh iya. Belajar ngaji itu kita sedang belajar sama sekali, tapi yang kemudian mungkin nggak akan punya kita jadi belajarnya lewat misalnya YouTube, misalnya baca ininya panjang-panjangnya itu mungkinnya bagaimana apa memang kita harus berguru terus kita datang ke guru atau kita belajar melalui media gitu boleh. Baik, jadi ada 2 yang dipelajari. Ada namanya ilmu diroya. Ini ada kita belajar hukumnya. Kita belajar hukum. Kita ingin belajar tajwid, belajar hukum tajwid. Itu boleh di media. Boleh di YouTube, boleh. Karena kita hanya nyimak. Nyimak, oh ini hukum ini, hukum ini. Tapi kalau ingin praktek, nggak bisa di YouTube, nggak bisa di media-media lain.
harus ada yang untuk dikoreksi. Bayangin ya, Allah nurunin Quran melalui Jibril pada Rasul, Rasul pada sahabat, semua tersambung guru. Saya terima sanad Quran generasi urutan yang ke-29. Jadi antara saya dengan Nabi itu 29 guru. Jadi tersambung. Saya ngajarin ini karena guru saya ngajarin begitu. Guru ngajarin begitu juga terus sampai Rasul. Bersanad namanya. Makanya ulama kita mengatakan al-isnadu minad-din. Jadi ketersambungan guru ini bagian dari agama. Itulah bedanya dengan agama yang lain. Sehingga syariat mereka itu agama yang lain itu nggak sampai bertahan lama. Karena apa? Udah berubah, berganti generasi, gurunya tidak terputus. Jadi seorang berkata strukturnya ingin. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak, ini bisa, ini boleh. Tapi dia nggak punya sandaran gurunya. Sehingga di situ akan ada perdebatan dan seterusnya. Gitu ya. Kalau untuk memahami boleh di media yang lain. Tapi kalau untuk praktek baca, usahakan harus ada yang ya. Sebenarnya teknis yang kita itu supaya cepat menghafal dengan baik itu, apakah kita harus buru-buru dan lain atau apa, obater, apakah vitamin atau kita cukup, pokoknya intinya teknik-tekniknya seperti apa lah, supaya masuk banget ke dalam jiwa raga kita ini sehingga membawa berkah untuk diri kita sendiri. Seperti apa, Ustaz? Baik, jadi hafal Quran itu pertama tahiyah. Tahiyah itu kita menyiapkan diri kita. Pertama hati kita. Jadi kita perhatikan hati kita. Hati saya ini seperti apa? Ini hati. Saya kalau saya hafal, saya bisa sadar nggak ya? Ketika saya hafal dan sulit hafalannya nggak bisa, ini sikap saya gimana? Kecewa atau gimana? Ketika saya hafal, saya banggakan kemampuan saya, atau saya bersandar dan bangga dan bersyukur kepada Allah. Ini pastikan itu posisi hati. Di hafal Quran harus ditopang oleh kebaikan yang banyak. Satu, yang Allah mau itu dan kita itu ketika menghafal betul sandarannya pada Allah. Cuma kan sandar itu bahasa hati. Hati itu beda dengan persiapan hati itu beda dengan persiapan diri kita. Kita harus berwudu, kita harus pakai baju yang wangi, kita duduk di kursi yang empuk biar tak terganggu, ya, AC-nya pas, itu sebagainya. Itu settingan kita, itu bisa setting. Saya punya murid, dia menghafal di stasiun, masuk, gitu. Dia di atas kereta di kursi dia hafal Quran masuk. Saya punya murid orang Aceh juga. Kalau dia merujuk alim juz itu dia lihat apa hafal. Kalau dia saya mari nyontek kenapa nih? Kenapa lihat kan nggak ada tulisannya? Iya Ustaz. Kalau saya bayangin ini seakan hafal saya di sini. Ya, jadi kadang-kadang fokus itu dari sini. Jadi persiapan awal itu hati kita. Contoh gini, kita ingin hafal pada subuh, siapinya sebelum tidur malam. Kita jangan pada sholat subuh saya ingin hafal langsung. Memang bisa, cuman hati kita itu ya masih kasar. Jadi harus diamplas dari awal. Iya itu. Terutama misalkan sebelum subuh itu sholat 2 rakaat. Sholat tahajud, doa, gitu. Karena ya dia minta, betul minta. Itu kalau itu proses awal. Yang kedua, ketika kita menghafal bolehnya, nggak boleh nyanda. Ingin hafal, nyanda. A'udzu billah, ya lama-lama. Nah, yaudah, Ustaz saya nggak ngantuk. Tapi ingat,
ketika kita ingin menikmati hati kita, itu akan terpecah karena nikmatnya tumbuh di balik lada. Jadi pikiran kita pecah, nggak fokus. Tapi gini, lihat nyamannya, saya nyaman gimana? Enggak benar. Nah, berarti istighfar biar nyaman. Ya Allah, tambah istighfar agar Engkau memberikan kenyamanan ketika saya berbuat. Itu satu. Dua, kalau kita megang Quran, jangan tahu di paha. Nah, boleh, tapi sebaiknya pas depan mata. Contoh ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ketemu teman lama. Ini pasangan. Yang dilihat muka dulu atau kaki dulu? Mana yang dilihat enak lihat muka atau kaki? Nah, ketika muda itu, jadi mata kita ini nggak capek, nggak, jadi pikiran kita itu nggak terfokus di mata. Kalau kita nunduk, ini syarat bergerak, jadi ikat kita. Dia begini. Gitu. Contoh kita lihat di mobil. Itu ketika apa yang pas dengan mata itu lebih kuat ingatannya dibanding melihat bawah ke atas. Jadi normalnya mata. Jadi posisi Quran gitu ya, seperti itu. Yang ketiga, jangan terharu selalu lihat Quran. Kadang-kadang ini lisan kita lancar, udah nggak lihat Quran. Contoh mungkin walladzina amanu wa 'amilus sholihat walladzina amanu wa 'amilus sholihat walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Enak, lancar, tapi nggak kerekam sih. Kenapa? Ketika lancar didengar oleh telinga, ada suara langsung lebih gede. Mungkin suaminya datang, bawa oleh-oleh, bawa bingkisan, udah lupa suara tadi. Berbeda dengan ketika jadi dilihat. Ibu-ibu ya, lihat ada satu rumput yang liar tumbuh di situ. Keluar masuk, keluar lihat itu yang enggak ini ada rumput di sini. Kita nggak ngomong, cuma hanya lihat. Itu keinginan bisa semua itu. Mas itu yang kenapa kok bisa itu nggak dibersihin sih? Jadi mata itu sangat, kecuali memang mata kita bermasalah, kita nggak bisa nyalain gitu. Seperti itu. Jadi pastikan harus selalu lihat. Tapi ingat di situ setannya pintar, nggak merubah pikiran. Ketika merubah pikiran kita, oke, kita mungkin nggak mempan, hati kita nggak mempan. Tapi kadang-kadang menyibukkan kita dengan pandangan, lihat tempo, tetap. Jadi maka kalau gini, kalau ibu menghafal Quran, pastikan jumlah targetnya itu bukan target hafalnya, kapan hafalnya. Targetnya adalah berapa kali bulannya dengan cara melihat. Kan kita lagi fresh, baca 2 kali langsung hafal. Semangat, baru keluar dari dapur udah lupa. Baru mungkin pulang dari mana itu lupa. Kalau targetnya hafal. Tapi kalau targetnya ngulang, melihat ngulang, itu semua hafalan kita itu akan sama. Kalau mau HP semua, HP terus. Kalau Quran terus. Cuma HP itu kalau kita imannya nggak kuat, bahaya. Iya betul. Pancing nggak apa, mungkin menjadi pancingan awal pakai HP. Cuma kadang-kala begitu kan suka ada info masuk itu. Lagi hafal, kita nih baca Quran di HP. Lagi baca, baru pertengahan ayat masuk WA. Itu nggak sampai akhir ayat, baca WA. Iya, masih hangat. Infonya. Jadi apa? Ketika menghafal, boleh pakai HP, tapi kalau ya mau tega ya matiin data, biar nggak keganggu.
Kalau kita mau sabar sampai akhir ayat, bacanya baru lihat ayat dan sebagainya itu boleh. Tapi ini kan sering terjadi, ayatnya belum selesai, bacanya sudah lihat. Sama saja kita nggak punya adab dengan Quran, tapi kita mementingkan adab sama teman harus bahas cepat. Tapi Quran belum selesai ayat, kita udah berhenti, ini menjadi salah satu memperlambat. Kenapa? Kemudahan, kecepatan menghafal itu ada dari rasa kagum kita dengan Quran. Oh, Quran ini luar biasa ya, merubah hidup kita, contoh hati kita. Kalau kita nggak ada rasa itu, kadang-kadang sulit masuk. Ya. Jadi pertama tadi persiapan. Dua, hindari yang kali ini. Apalagi disediain kursi terapi, gitu ya. Bukan suka, ini sebenarnya itu lah. Kursi terapi. Nah, saya tentunya di kursi mana dulu, gitu kan? Itu kedua. Yang ketiga, usahakan Quran depan. Jangan tengok kiri kanan, sebagus apapun. Karena bisikan itu kadang nggak melarang kita untuk melihat, cuma membuat penasaran kita untuk lihat di samping. Nggak melarang kita untuk melihat Quran, tapi menjadikan kita itu penasaran apa di samping kita. Ya. Walaupun nggak ada orang. Baik, gitu ya. Pertama, Al-Quran yang mendapatkan kalau kita mendapatkan diri. Satu, bermajelis. Dua, menghafal. Tiga, tilawah. Jadi gini, kalau tiga ini kita jalani, insya Allah Ramadan kita berkah. Insya Allah berkah Ramadan kita berkah. Tingkat tiga amalan. Alternatifnya kalau tiga ini berat, ya sulit, ya tadi mungkin bisa nitip Quran di masjid atau bagaimana. Minimal kita doa, ya Allah, jadikanlah sedekah saya Quran ini, saya mendapatkan pahala dan kebaikan hati saya seperti orang yang membaca. Ibu-ibu, kenapa kadang-kala kita habis beramal soleh, kadang beramal soleh lagi berat untuk bangkit, kadang-kala harapan kita terlalu sedikit. Kita hanya berharap pahala. Kita nggak pernah berharap, ya Allah, jadikanlah saya dunia saya diberkahi. Jadikanlah akhirat saya lebih baik. Jadikanlah ini menjadi amalan surga saya. Jadikanlah ini sebagai benteng hidup saya. Jadikanlah ini, masya Allah banyak. Maka kata ulama, makin banyak harapan dengan satu amalan, makin disenangi oleh. Antum mungkin hubullah, wa antum mungkin nabi bicara. Kita berbuat baik, kita berdoa, tapi kita pun juga banyak berharap dengan harapan yang penuh dengan keyakinan, gitu ya. Sudah? Apa? Tapi asanya pakai, jangan sampai terbuka aurat. Asanya. Tapi kalau memang apa namanya hanya nggak pakai jilbab, gitu ya, itu masih bisa sih, ulama masih boleh. Iya masih. Boleh kasar pakai Boleh. Tapi asalnya kita pakai jilbab. Asal baiknya. Tidak wajib. Sama dengan ketika kita wudu atau enggak, wudu itu enggak wajib. Ya. Kecuali sholat baru wajib, gitu ya. Itu saja. Baik, barakallahu fiik. Kita tutup dengan bacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masjid atau mau jadi imam ibu-ibu